Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil azizil hakim, al-alimil muta'ali jalla jalalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sarabu huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sari bihuda ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bijab'in na'im lik fuqara'i wal masakin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Sungguh berbahagialah bagi kita dan seluruh umat Islam di seluruh pelosok dunia ini. Dengan rahmat dan hidayahnya, kita telah menyelesaikan ibadah puasa dengan baik selama bulan Ramadan. Dan sejak tadi malam sampai pagi ini, mereka mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid, menyambut hari besar dan hari kemenangan bagi umat Islam yang penuh hikmah dan barokah. Hari Idul Fitri, yakni hari kembali kepada kesucian pada setiap orang yang telah menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sungguh berbahagialah bagi kita pada pagi hari ini dapat hadir untuk sholat Idul Fitri di Masjid Nurul Haq Abada yang kita cintai ini. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketaatan, pengabdian dan penuh ucapan istighfar dan tasbih kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Coba kita amati bersama. Pada bulan yang lalu atau tahun yang lalu, kita masih bisa berdampingan bersama keluarga, istri dan suami, anak dengan orang tua, saudara dan teman. Tapi kini di antara mereka sudah mendahului kita, yakni meninggalkan kita untuk selama-lamanya pulang ke alam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Seiring dengan ibadah puasa Ramadan yang telah kita kerjakan, di dalamnya mengandung rahmat, pengampunan, pembebasan dari api neraka, dan doa-doa pun dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kini Ramadan telah meninggalkan kita semua. Apakah kita masih dapat bertemu kembali di Ramadan tahun berikutnya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang Maha Tahu. Patutlah kita ambil hikmahnya dan yang terkandung dalam puasa Ramadan, dan marilah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puasa Ramadan yang kita kerjakan adalah jihad yang paling besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Jika sedang melakukan ibadah puasa, tidak boleh berkata keji, tidak boleh melayani caci maki atau berkelahi, maka hal itu dapat membatalkan pahala puasa.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal atsu wal ju." Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada pahalanya baginya itu, kecuali yang didapat hanya rasa lapar dan haus saja. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak suka meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan yang palsu, maka Allah tidak membutuhkan daripadanya puasa, hanya meninggalkan makan dan minum saja. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Selain puasa Ramadan, tidak kalah pentingnya jihad yang paling besar, yaitu berbakti kepada kedua ibu bapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdullah ibni Umri qala, Ja'a rajulun ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sab'azinuhu fil jihadi qala ahayu walidaka qala na'am qala fafihima fajahid. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, sesungguhnya datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin hendak ikut berjihad atau berperang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih ada? Jawab orang itu, masih. Beliau bersabda, berbaktilah kepada kedua orang tua adalah jihad. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di antara kita masih punya orang tua atau mertua yang masih hidup, kondisinya sudah tua renta dan sakit-sakitan. Janganlah kita sia-siakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitip berat dan berwasiat kepada umatnya. Allah berfirman, Quran Surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskurli waliwalidayka ilayal masir. Kami telah memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah dan menyapihnya ketika usia 2 tahun. Hendaklah kamu taat kepadaku dalam menggunakan nikmat dariku, dan taatilah kepada ibu bapamu. Kepadakulah kalian akan kembali. Quran Surah Luqman ayat 14. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Isi kandungan ayat tersebut adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengabdi kepadanya, tidak menyekutukannya dengan apapun dan siapapun. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk mengabdi, berbuat ihsan kepada ibu bapa, artinya memperlakukan orang tua dengan lebih baik, sehingga membuat orang tua senang dan bahagia. Dan yang ketiga, apabila ayah ibu atau keduanya sudah usia lanjut dan dalam pemeliharaan kita, Allah melarang seorang anak menggunakan kata-kata yang buruk dan menyakitkan, meskipun hanya sekedar mengucapkan kata karena ucapan yang seperti itu dapat membuat hati orang tua menjadi sedih dan sakit hati. Puasa Ramadan yang telah kita kerjakan adalah banyak mengandung hikmah dan pendidikan bagi setiap pribadi muslim agar menjadi orang-orang yang bertakwa.
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 1 bulan penuh, kita dilatih ketaatan, ketabahan, dan kesabaran dalam mengerjakan ibadah puasa, sholat tarawih, bertadarus Al-Quran, dan beritikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya, seperti bersedekah, berinfak, dan membayar zakat fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Zakat fitrah yang telah kita tunaikan adalah sebagai pencuci dan pembersih dan dari perbuatan sia-sia, dan sebagai penyempurna diterimanya pahala puasa, juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Abbasin radhiyallahu anhuma qala Parodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratun lisaimin minal lahwi rofasi wa tuhratan lil masakin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan dari orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan dosa, juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Puasa sudah kita kerjakan dan zakat fitrah sudah kita tunaikan. Kini tibalah hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Pada kesempatan ini, kami seluruh jajaran para khotib dan imam, para muadzin, dan ketua DKM Masjid Nurul Haq Abada mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Minal aijin wal faizin. Mohon maaf lahir batin dari segala dosa dan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tak lupa pula kami berwasiat kepada para kaula muda, para remaja dan pemuda, serta masyarakat sekitar dalam merayakan hari raya ini atau lebaran, jangan diisi dengan keonaran-keonaran dan kemaksiatan-kemaksiatan, seperti mengadakan perjudian-perjudian walaupun kecil-kecilan, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Marilah kita isi dengan halal bihalal, saling maaf-memaafkan dengan mendatangkan ke rumah-rumah orang tua ibu bapak kita, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita, dan kepada famili dan teman. Karena mengadakan halal bihalal itu sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat saya sampaikan, dan saya tutup dengan doa. Marilah dengan sejenak kita menundukkan kepala, menghadirkan hati dengan penuh kerendahan. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa-doa dan permohonan kita dikabulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon limpahan rahmat dan ampunan-Mu
kemauan yang kuat untuk menuju jalan kebenaran, memperoleh banyak kebaikan, terlepas dari dosa, dan memperoleh anugerah surga serta selamat dari api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon terimalah ibadah puasa Ramadan yang baru saja kami kerjakan. Berikanlah pahala dan anugerah yang melimpah, serta mendapatkan Lailatul Qadar dan penghargaan dari sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaiki agama kami yang merupakan petunjuk dalam kehidupan kami, dan perbaikilah dunia kami yang merupakan tempat hidup kami, dan perbaikilah akhirat kami yang merupakan tempat kembalinya kami ke alam baka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu bapa kami, ampunilah dosa guru-guru kami, dan orang yang memberikan tanahnya, mewakafkan tanahnya untuk kepentingan agama dan pendidikan. Selamatkan dia dari siksa api neraka, lapangkanlah alam kuburnya, dan jadikanlah kuburnya Raudhatuh min riyadil jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah putra-putri kami, putra-putri yang soleh dan solehah. Jadikanlah mereka anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan jadikanlah mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Allahumma inna as'aluka imanan daiman, wa nas'aluka qalban khashi'an, wa nas'aluka amalan solihan, wa nas'aluka dinan qayyiman, wa nas'aluka khairan kasiron. Rabbana gfir lana wali ihwani ladina sabakuna bil iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba buka.